Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di tahun ini masih diberi kesempatan olehnya untuk hidup dan menikmati berbagai macam fasilitas kehidupan. Yang dengan itu tentunya kita memahami ternyata hidup kita bukanlah sekedar untuk hidup saja. Hidup kita juga bukan menunggu sebuah kematian, melainkan hidup yang sedang kita jalani semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam setiap ikrar kita sampaikan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupan, seluruh rangkaian dalam setiap kehidupan bahkan sampai pada kematian semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kita bermohon mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas dalam setiap kehidupan kita seluruhnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik pula di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa melalui mimbar yang Jumat ini senantiasa tersampaikan kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang hadir menjadi sebuah solusi bagi setiap hambanya manakala ada di antara mereka yang sedang terjerat dengan resesi ekonomi, baik dalam rumah tangganya, bermasyarakatnya, bahkan sampai bernegara sekalipun. Allah hanya minta tingkatkan takwa. Dari itu Allah akan berikan garansi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak cukup secara personal, bahkan dalam bernegara sekalipun. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai saja satu negara ini bertakwa kepada Allah, Allah bukakan keran langit, Allah bukakan keran bumi. Takwa itu pun juga hadir menjadi sebuah solusi bagi mereka yang menginginkan generasi-generasi yang cerdas. Allah hadirkan dalam Quran surah Al-Baqarah tepat di penghujung ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa baik dari kedua orang tuanya bahkan pada generasi-generasinya, karena Allah lah zat yang maha memberi ilmu pengetahuan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan takwa itu sekali lagi hadir menjadi sebuah solusi dari setiap permasalahan hambanya, baik dalam dunia kerjanya, dunia bersahabatnya, dunia apapun yang ia jalani. Maka Allah cuma minta tingkatkan takwa. Wattaqullah ay wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah bukakan semua permasalahan-permasalahan dalam hidupnya dan Allah berikan solusi-solusi yang terbaik. Dan bahkan di ayat kelima dari surah Al-Baqarah Allah memberikan garansi
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Untuk mencapai kehidupan yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ. Allah berikan garansi kesuksesan bagi dia, tidak hanya di dunia tapi kebahagiaan di akhirat. Allah hanya minta takwa dan takwa. Takwa itu sekali lagi hadir menjadi setiap permasalahan hamba-hambanya. Maka mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang sedang kita laksanakan ini menjadi manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa umratul mu'minin, as'adakumullah. Satu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, terdapat di antaranya sahabat senior, ada sahabat Abu Bakar Siddiq, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ayat demi ayat ia sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Datanglah satu pertanyaan dengan intonasi yang cukup keras dari arah belakang. Orang Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat?" Konsistensi sahabat-sahabat senior yang pada saat itu tetap fokus apa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak ada satupun di antara mereka yang menoleh ke belakang, apalagi mencari sumber suara tersebut. Artinya sahabat-sahabat ini memberikan contoh kepada kita tatkala duduk dalam majelis ilmu, berkomunikasi kepada guru. Tidak ada satupun di antara mereka, sekalipun suara begitu keras dari arah belakang bertanya, tidak ada di antara mereka yang menoleh ke belakang apalagi mencari sumber suara tersebut. Inilah contoh yang patut kita tiru di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Namun selesai kajian bersama sahabat-sahabatnya, Nabi bertanya, "Manis sa'il?" Siapa yang bertanya tadi? Apa yang ditanya? Saya bertanya, "Wahai Muhammad, kapan kiamat tiba?" Orang Arab Badui mempertegas pertanyaannya kepada Nabi, "Kapan kiamat tiba, wahai Muhammad?" Sampai saat ini khatib tidak mendapatkan literatur hadis manapun yang menjawab terkait pertanyaan orang Arab Badui tersebut. Bahkan sekalipun ada hadis yang begitu mendesak Nabi Muhammad ditanya perihal kapan kiamat, tapi justru Nabi terkadang suka mengalihkan jawaban tersebut. Satu ketika pernah sahabat sedang duduk bersama Nabi. Hadir di antara mereka malaikat Jibril yang menyamar menjadi sosok pemuda. Duduk persis saling berhadapan, mabaina rukbatain ila rukbatain, antara dengkul Nabi dengan dengkulnya beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni ma huwal iman." Apa itu iman? Dijawab tegas oleh Nabi yang 6 tersebut. Ma huwal Islam? Dijawab oleh Nabi. Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi yang 5 rukunnya. Ma huwal ihsan? Dijawab tegas oleh Nabi, ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi ketika Nabi ditanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan kiamat? Tapi justru Nabi mengalihkan jawabannya kepada sang penanyanya, bahwa yang bertanya jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi ketika Nabi ditanya, "Akhbirni an nasyratiha," beritahu aku syarat-syarat kiamat, maka barulah Nabi menjabarkan apa syarat-syarat kiamat. Dari hadis yang sahih ini sudah kita bisa pastikan bahwa narasi-narasi tentang kiamat itu tidak pernah menggunakan narasi unwan, alamat, tidak pernah menggunakan narasi adawat, bahan-bahannya, tidak pernah menggunakan narasi alamat, apalagi berkenaan dengan narasi-narasi lainnya, melainkan narasi kiamat selalu menggunakan asyarat atau syurut, karena kiamat itu memiliki syarat-syarat tertentu. Maka itu ikhwah, tatkala orang Arab Badui tadi bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan kiamat? Tapi Nabi menjawab sesuai kebutuhan daripada si penanyanya. Anda bertanya-tanya tentang kiamat, ma'a'da'talah, memangnya sudah punya persiapan apa? Karena banyak orang yang ketika berbicara tentang kiamat, ia senantiasa hanya pada circle kapan dan kapan, tapi tidak pernah mempersiapkan kapan kiamat itu. Bukankah hadir surah Al-Ghasyiyah itu menjadi bukti bahwa Allah menginginkan, hayat siapkan
apa yang nanti akan terjadi. Dan jangan-jangan kiamat itu sudah disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, sudah injury time. Tapi ada di antara mereka yang amiratun nasibah, belum punya persiapan apapun. Maka Nabi bertanya kembali kepada orang Arab Badui, ma'adatta laha, Anda ini bertanya-tanya tentang kiamat, memang sudah punya persiapan apa? Begitu percaya dirinya orang Arab Badui, mempertegas jawaban Nabi Muhammad, kami memang gak punya persiapan apa-apa wahai Rasul. Bikasratis salat, bikasratis zakat, bikasratis sadaqah. Bahkan salat kami dibandingkan dengan salat Anda itu tidak ada apa-apanya. Ibadah kami dibandingkan dengan ibadah Anda tidak ada apa-apanya. Tapi kami hanya bermodalkan uhibbullaha wa rasulah. Kami bermodalkan cinta Allah, cinta Rasulnya. Nabi mendengar jawaban orang Arab Badui pula tidak membanding-bandingkan dengan sahabat senior yang hadir pada saat itu. Anda ditanya tentang kiamat persiapannya apa, tapi hanya bermodalkan cinta Allah, cinta Rasul. Nabi nggak membanding-bandingkan. Tidak seperti sahabat Abu Bakar yang begitu banyak persiapannya. Tidak seperti halnya Umar bin Khattab yang sifat sholatnya begitu luar biasa. Tidak seperti halnya Sayyidina Anas bin Malik yang umurnya cukup panjang tapi begitu cerdas menangkap sinyal-sinyal kematiannya. Tapi justru Nabi menjawab sesuai kebutuhan daripada si penanya. Anda ditanya-tanya tentang kiamat, bertanya-tanya tentang kiamat, namun ketika ditanya kembali persiapannya apa, hanya bermodalkan cinta Allah, cinta Rasul. Anta ma'aman ahbabta. Nabi mempertegas jawaban orang tersebut. Anda kelak nanti akan bersama siapa yang Anda cintai. Anda cinta Allah, Anda cinta Rasul, maka kelak nanti dikumpulkan bersama mereka semuanya. Sahabat-sahabat senior yang saat itu mendengar secara langsung begitu bahagianya. Sampai sahabat Anas bin Malik mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tidaklah ada hadis yang membuat kami bahagia sampai saat ini. Hadis tentang pahala banyak, hadis tentang fadhailul amal banyak, hadis tentang surga banyak, tapi tidaklah ada hadis yang membuat kami bahagia selepas kami masuk Islam melainkan hadis ini. Karena kalau dibandingkan sholat kami dengan sholatmu gak ada apa-apanya, ibadah kami dibandingkan dengan ibadahmu gak ada apa-apanya, tapi kami bermodalkan berharap bisa berkumpul di akhirat bersamamu. Uhibbullaha wa rasulah, kami punya modal cinta Allah, cinta Rasulnya. Muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah dengan bermodalkan cinta saja kelak nanti akan dikumpulkan bersama mereka dan bersama orang-orang yang dicintainya? Surah Al-Kahfi yang pada umumnya sering kita baca, tepat pada ayat ke-22, Allah menegaskan, saya quluna thalathatun rabi'un ila akhiril ayat, bahwa ayat ini menegaskan terkait jumlah Al-Kahfi yang sampai saat ini masih dipertanyakan jumlahnya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Terlepas dari perbedaan jumlah tersebut, ada hikmah yang kita bisa ambil, bahwa ketika Ashabul Kahfi ini merasa dizalimi, kemudian dia keluar, saat ia keluar ternyata ada seekor anjing kemudian melihat bahwa orang ini adalah orang baik, orang ini adalah orang soleh, orang ini adalah orang beriman, maka diikuti oleh seekor anjing tersebut. Ashabul Kahfi ke kanan, ia ikut ke kanan. Ashabul Kahfi ke kiri, ia ikut ke kiri. Ashabul Kahfi lurus, dia ikut lurus, sampai Ashabul Kahfi masuk pada sebuah tempat yang dinamakan dengan Kahf atau gua yang cukup muat beberapa orang. Ternyata seekor anjing itu tetap berada di mulut guanya. Allah abadikan dalam ayat tersebut bukti bahwa kalam Allah ini tidak pernah berselisih dengan kalam nabinya. Allah memberikan pesan bahwa ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, tapi seekor anjing itu hanya berada di mulut gua atau di depan gua tersebut. Nabi mengatakan, jangan sampai rumah-rumah kalian tidak dimasuki oleh malaikat-malaikat rahmat. Apa sebab?
karena di dalamnya terdapat seekor anjing. Maka Nabi mengajarkan jika memang ingin memeliharanya cukup berada di depan rumahnya saja. Apa sebab pula? Karena Nabi sampai beberapa hari, riwayat hadis mengatakan yang sahih, Abu Dawud mengatakan bahwa terjadi perhentian terhadap wahyu Allah sempat hampir 14 hari. Ibnu Abbas menegaskan ini karena ada seekor anjing yang wafat di dalam rumah Nabi sehingga malaikat rahmat tidak masuk ke dalamnya, sehingga malaikat Jibril yang melalui pintu babul Jibril itu tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini tidak pernah berselisih kalam Allah dengan kalam Nabi-Nya. Artinya seekor anjing itu tetap berada di mulut buahnya. Cuma yang penting adalah yang kita bisa ambil ketika seekor anjing ini mengetahui bahwa Ashabul Kahfi ini orang baik, Ashabul Kahfi ini orang soleh, maka ia ikuti jejaknya kemanapun berada. Namanya diabadikan oleh Allah. Salasatun rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah mengabadikan sekalipun dalam ukuran pandang manusia ini merupakan hewan yang najis. Orang beriman kalau dia mengikuti jejak-jejak orang saleh, ia mengikuti jejak-jejak orang beriman, ia mengikuti jejak-jejak orang baik, mustahil namanya tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kecintaannya ia tuangkan kepada mereka semuanya. Dalam surah An-Nisa ayat 69 sudah tegas, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Ayat ini menegaskan bahwa kelak nanti akan dimasukkan ke dalam surga orang-orang yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan orang-orang yang senantiasa cinta kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan bulan Rajab ini aktualisasi amaliyah ibadah yang kita lakukan seluruhnya berlandaskan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك بلدتنا هذه أندونيسيا كما باركت على مكة والمدينة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.